Baiklah, waktunya sudah jam 13.05 dan juga peserta sudah lebih dari 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai saja ya. Untuk yang lain, mungkin saya minta tolong kita matiin dulu videonya ya, biar temannya tidak susah koneksinya, membantu temannya juga, karena hari ini kita akan membahas untuk persiapan UAS-nya. Jadi di e-learning sudah saya upload materi hari ini dan juga UAS-nya di pertemuan 7. Jadi tugasnya nanti saya jelaskan. Pertama-tama saya share screen dulu ya. Silakan dicatat kalau perlu. Jadi hari ini kita membahas tentang daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, dan daftar tabel otomatis. Juga page numbering untuk halaman, untuk menomori halaman secara otomatis juga. Untuk itu saya kasih materinya sampel aja ya. Nanti tugasnya kan ada banyak tuh, dan UASnya. Ada 40 halaman, jadi saya buat beberapa halaman, nanti isinya bisa kalian cari di internet. Kalian copy paste boleh. Jadi pertama-tama saya buat subbab dulu, buat judul babnya dulu ya, yang mana biasanya ada dalam skripsi itu kan ada cover ya. Cover, saya enter lagi, kemudian apa ya, kata pengantar sepertinya, kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel dulu sepertinya ya. Saya lupa nih urutannya, bentar saya cek dulu ya. Ini dia. Oke, saya ambil dari yang sudah pernah saya bahas pada semester lalu. Daftar pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Oke. Bab 1, saya kasih contoh komputer mungkin ya. Komputer, kemudian bab 2 teknologi mobile, kemudian bab 3 tentang AI ya, artificial intelligence, karena sekarang kan sudah zamannya AI, di mana ya kamera aja bisa buat cantik. Nah, itu salah satu dari fitur AI. Oke, daftar pustaka terakhir, daftar pustaka. Oke, saya close dulu. Nah, ini contoh dari bab-bab yang akan kita buat dalam suatu tugas makalah lah istilahnya. Jadi ini namanya bab. Kalau di bawah bab ini ada subbabnya lagi. Pertama-tama di mute dulu ya yang lain. Pertama-tama kita buat ini satu bab satu halaman. Nah, bisa kalian tekan enter ya. Kalau seperti ini repot kan ya, enter sampai ke halaman selanjutnya. Nah, jadi ada cara cepat di menu layout nih, menu layout ada namanya break. Untuk yang Office 2007 nanti dicari saja namanya, menunya biasanya ada perbedaan sedikit tapi intinya sama, break. Break pilih ini, break. Bukan yang section ya, yang hanya page aja. Oke, langsung ke halaman kedua ini ya. Bisa kalian lihat ini satu, ini kedua.
lanjut lagi. Bisa juga kalian langsung di keyboard otomatis itu tekan Ctrl Enter. Nah ini sama dengan backtick tadi. Kita ganti semuanya ke halaman selanjutnya. Oke, total ada 9 page ya. Nih, coba saya zoom magnifier. Nih di bawah ini ya ada page 9 of 9. Jadi artinya ada 9 halaman dan yang saya buka itu lagi di halaman 9. Sudah selesai kita buat bab-babnya. Sekarang kita buat dulu page number-nya biar kita bisa lihat halamannya ya. Kita lihat halamannya di sini. Bisa kalian menu insert ya, insert, kemudian di footer. Kita buat page number-nya di bawah, footer jadi di bawah. Kita kasih yang sebelah kanan aja, sebelah kanan. Yang blank aja lah ya, kita setting sendiri. Kita buat rata kanan ya, seperti biasa. Ini rata kanan. Kemudian ke header footer lagi. Pilih sini, page number, bottom page, pilih yang kanan. Ini ada, oh ini sudah ada kanan, tengah, kiri. Jadi tidak perlu lagi rata kiri kanan ya. Nah ini sudah ini satu, kita close ya, kita cek. 1, 2, dan yang terakhir tadi 9 harusnya. Nah, sudah 9. Berarti kita sudah sukses buat halamannya. Sekarang bagaimana di daftar isi otomatisnya? Di sini kita menggunakan namanya heading, ada di style ini ya. Di home, di style, ini ada banyak heading 1, 2, subtitle, dan sebagainya. Nah, sekarang kita gunakan heading. Untuk cover, kita pakai heading 1, karena itu bab paling atas ya. Ini contoh aja cover, nanti jangan kalian tulis cover ya. Cover itu kan ada gambar, logo, judul, dan sebagainya. Nah, ini cover, kemudian kita klik, warnanya biru. Sedangkan biasa kita nulis warnanya hitam ya. Jadi kalian klik kanan di sini, di heading 1 ya. Heading 1, kalian klik modify, ada modify. Mana ya zoom saya, biar kelihatan. Nah, ini dia. Oke. Heading 1, klik kanan ya. Pilih modify. Oke. Kemudian di sini kalian ubah warnanya hitam, kemudian pilih bold ya, karena bab itu pasti lebih tebal tulisannya, jadi boldnya dihidupkan. Ukurannya juga beda, 14. Nah, jadi tolong diingat ukurannya 14 untuk bab. Kalau subbab nanti 12 semua. Jadi ini hanya bab aja. Tulisannya pilih Times New Roman karena ini font standar kita pakai. Kemudian cek lagi di menu formatnya ke menu paragraf dulu coba. Nah, paragrafnya before after-nya ini 00 ya, buat jangan sampai salah, 00. Spasinya 2 karena kita biasa buat 2 kan. Cek lagi di index nation-nya ini harus 00. Index nation-nya 00, spesialnya 0, by-nya kosong. Nah, ya. Before after 00, alignment pilih center. Kenapa? Karena tulisan bab kan pasti di tengah ya, di center. Kemudian oke. Kemudian kita cek lagi di tab coba. Oke, ini sudah kosong semua ya. Kalau ada angka di sini pilih clear all. Kemudian sudah itu aja biasanya kita cek. Kemudian di sini kalian pilih new document based on this template. Apa bedanya dengan only this document dan new document based on template? Bisa kalian artikan sendiri ya. Artinya kalau only in this document artinya hanya di dokumen ini. Sedangkan kalau kalian pilih new document based on this template, jadi kedepannya kalian tidak perlu lagi menyeting modify. Jadi bisa langsung gunakan. Nah, karena saya juga baru install ulang kemarin Office saya, jadi saya kosong nih, jadi bisa mempraktekkan langsung juga. Jadi saya pilih new document based on this template. Jadi tidak perlu lagi menyeting. Kalau saya keluarkan Word ini, saya buka lagi, dia sudah di setting modify-nya, tidak perlu lagi. Saya oke kan ya. Oke, nah ini sudah ke tengah.
Jadi covernya sudah di tengah. Selanjutnya kalian tinggal arahin kursor ke kata pengantar, pilih heading 1, otomatis berubah ya. Kemudian daftar isi, heading 1 lagi. Daftar tabel, heading 1. Jadi formatnya langsung ke ukuran 14, tengah, dan sebagainya sesuai dengan yang kita setting tadi. Ini juga heading 1, kemudian bab 2 heading 1 lagi. Kemudian bab 3 ini heading 1 lagi, dan yang terakhir daftar pustaka heading 1. Bagaimana kita bisa melihat apa yang kita lakukan ini sukses? Salah satunya bisa dari sini, dari view, pilih navigation pane. Kalau di Office 2007 namanya dokumen pane apa, atau nanti bisa kalian cek di e-learning sudah saya upload versi 2007-nya, tapi bentuk PDF bisa kalian baca. Nah ini ketika kalian klik navigation pane ini sudah ada nih heading yang muncul di sini. Ini heading pertama atau babnya. Manfaat yang dapat kalian rasakan juga jika kalian ingin mengetik nih tiba, saya mau ke bab 2, sedangkan bab 1 ada 100 halaman misalnya ya. Jadi kalian tidak perlu nge-scroll atau tarik ini ya, kotak kecil sebelah kanan ini. Kalian langsung aja klik sini, sebelah kiri. Klik bab 2. Nah, langsung jadi. Langsung ke sini. Atau ke bab 3. Langsung. Ini juga berlaku kalau kalian save as PDF. Jadi filenya kalian, kalau kalian save as PDF, bisa kalian klik di daftar isinya. Contoh ini saya tampilkan dulu daftar isinya ya. Daftar isi, mana halaman daftar isi, ini dia. Kasih enter ya, enter sekali seperti biasa. Nah, untuk menambahkan daftar isi dari heading tadi, kalian ke menu reference nih. Jadi kan di atasnya ada layout, mailing, view, review, dan sebagainya. Kemudian kalian pilih reference. Ke reference, kemudian pilih table of content paling kiri sudut. Jadi nama fungsinya itu ialah table of content. Ini pilih yang paling atas saja, pilih ya. Pilih paling atas. Nah, itu langsung muncul hasilnya. Cover tadi di halaman 1, benar ya. Kemudian daftar isi halaman 3 dan sebagainya. Saya kasih contoh, jika kalian mengetik di bab 2 ini 2 halaman, saking banyaknya ya misalnya. Saking banyaknya, nah, saya kasih 2 halaman, langsung saya enter. Nah, di halaman 7 dan halaman 8 di bab 2. Bab 3 nih halaman 9. Nah, di sini kalian tinggal update bisa. Nih ada, kalian klik kiri dulu 1 kali, pilih update table, pilih yang pick number only. Jadi hanya halaman. Kita klik ya. Klik. Nah, sudah berubah. Sudah berubah. Jadi si bab 2 tadi halaman 7, bab 3-nya berubah halaman 9. Bagaimana kalau kalian merubah ini? Teknologi mobile search ini ya. Banyak. Oh, saya save dulu ya biar nggak hilang. Save dulu. Contoh UAS. Bab 2 judulnya saya ubah. Jadi di daftar isi ini bisa kalian update lagi. Tinggal kalian update, pilih entry table yang bawah. Entry table ini mengupdate bukan hanya halaman, tapi juga tulisannya. Jadi kalau halaman berubah, tulisannya berubah, kalian pilih aja yang bawah. Entry table. Kemudian, oke. Ini berubah nih. Bisa juga langsung kalian klik. Jadi tahan Ctrl, klik kiri 1 kali. Nah, langsung ke halaman bab 2. Ini berlaku juga pada file PDF ya. Jadi saya contohkan, ini saya simpan ke PDF coba. Saya pas PDF dulu. Saya simpan PDF ya. Saya taruh ke desktop. Oke. Nah, ini hasil PDF-nya yang saya ketik tadi barusan. Coba kita cari daftar isi ya. Nah, ini daftar isi. Nah, ini ada beda ya. Ini pointer sekarang jadi telunjuk. Nah, telunjuk ini harusnya bisa diklik. Saya klik. Nah, langsung. Jadi ada banyak manfaatnya ya. Terutama mempermudah yang pastinya. Nah, ini mobile A tadi, belum saya ubah. Nah, belum saya update. Belum saya update ini. Oke, saya update dulu. Tadi saya hapus. Oke. Nah, untuk tulisan konten ini ya kalian hapus saja, delete. Kemudian ininya ganti. Ini ganti angka 1 aja biar hilang. Rapi sudah. Sudah rapi ya. Kemudian kalian ke reference lagi di table of content ini. Mana ya?
Oh bukan, itu untuk daftar gambar nanti. Belum. Kalau di sini di table of content formatnya sudah rapi ya. Tulisannya Times New Roman dan sebagainya sudah rapi. Selesai kita membuat bab atasnya, sekarang kita mau buat subbabnya. Jadi biasanya kan bab 1 itu ada turunannya lagi, bab 2 ada turunannya lagi, dan sebagainya. Sekarang saya ke bab 1 dulu ya. Bab 1. Nah ini kan bab 1 masih satu baris ya. Biasanya kan kalian buat itu seperti ini ya. Nah, tapi jangan gunakan enter. Kalau enter jadi dia dibaca bahwa heading satunya ada 2. Jadi seperti ini hasilnya nih. Bab 1 halaman 6, komputer halaman 6. Jadi gunakanlah shift enter. Jadi tombol shift yang ada di bawah caps lock kalian tekan. Kemudian kalian enter. Jadi dia enter tapi tetap dianggap satu baris, satu kalimat nih. Ya, saya enter semua. Shift enter ya. Nih. Sekarang saya update di sini. Update entry table. Nah, masih rapi ya, masih dianggap satu kalimat. Beda dengan enter tadi. Enter tadi dianggap sudah beda kalimat. Sekarang lanjut ke subbab ya, subbab komputer. Atau teknologi mobile aja lah, teknologi mobile. Teknologi mobile. Dua titik satu. Saya ambil contoh yang ini aja ya, biar cepat. Kita ke bab 1, komputer, sejarah. Oke, bentar ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi saya anggap bab 1 ini ada 2 subbab ya. Yang pertama sejarah komputer, sejarah dan apa tadi? Saya ambil contoh yang lalu. Sejarah dan pengertian komputer. Sejarah dan pengertian komputer. Sejarah komputer, dua pengertian komputer. Oke. Nah ini kan bullet and numbering-nya hidup ya. Nah bisa kalian klik nih hitam. Nah kalau untuk buat daftar isi otomatis, nah, saya sarankan itu bullet numbering-nya itu dimatiin aja karena nanti biasanya repot untuk menyetingnya. Kecuali dia tidak masuk subbab atau heading, nanti bisa kalian buat otomatis. Jadi ini kalian hapus, bukan kalian hapus, kalian blok, kemudian kalian matiin di balik numberingnya di sini, di kiri ini. Nah, matiin. Ini juga matiin. Jadi buat manual. Kita buat manual. Nah, ini otomatis lagi nih. Kita undo dulu di sini. Undo. Oke. 2. Oke, sudah. Sudah undo semua. Sekarang kita buat menjadi subbabnya si bab 1. Jadi turunan dari heading 1, heading 2, dan seterusnya. Jadi heading 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi untuk saat ini kita bahas hanya sampai heading 3 ya, karena biasanya juga di skripsi tidak boleh banyak-banyak heading, biasanya maksimal sampai heading 3. Karena kalau sudah kebanyakan daftar isinya berantakan nanti. Ini saya blok ya, saya blok, atau nggak usah di blok, bisa klik aja. Kemudian pilih heading 2. Seperti tadi,
berantakan ya, warnanya biru. Kita ubah lagi, modify, warna hitam, kita bold, karena itu subbab ya, tulisannya 12, karena cukup bab paling atas saja 14 beda sendiri. Tulisan Times New Roman, kemudian spasinya 2, ini ada 1 spasi, 1,5, 2. Atau bisa kalian cek nanti di sini, di paragraf. Ini pilih alignment-nya tetap kiri ya, ke kiri. Kemudian before after-nya ini 0. Spasinya double, nah, seperti biasa. Kemudian pilih OK. Cek di tabs juga, sudah kosong ya, ini 00. Nah, ini sudah tidak ada. Kalau ada, di clear all. Pilih lagi new document based on this template, biar kalian tidak repot lagi mengedit-ngedit. Oh, ini warna tadi hitam sudah ya. Kemudian OK. Nah, ini sudah bagus nih. Sekarang pilih lagi heading 2. Nah, sekarang ada 2 jadi turunannya. Bisa kalian cek di view navigasi pane tadi. Nah, di bawah bab 1 ini ada 2. Ada 1 dan 2. Nah, kalau mau lihat lagi hasilnya, kalian ke daftar isi lagi. Kemudian di sini update, pilih update entry table. Klik OK. Nah, ini muncul sudah. Turunan dari bab 1 ada sejarah dan pengertian komputer. Nah, pengertian komputer ya. Sekarang saya isi pengertian si komputer tadi. Nah, untuk materi-materi seperti ini nanti kalian bisa cari di Google ya. Saya tidak menyuruh kalian buat sendiri nanti UASnya. Di ini saya copy dari Google ini. Google saya copy. Sejarah ya. Oke. Ini otomatisnya hidup lagi ya. Kalian undo kan lagi, jangan sampai hidup otomatis. Spasinya 2. Oke. Sudah bagus. Ini pakai bullet and numbering ya, bisa kalian lihat sendiri rapi. Kemudian aktif juga di sininya bulletnya ya. Oke. Sekarang ke pengertian komputer. Nah, pengertian komputer ini dibuat 2 spasi ya, 2 kolom ini saya tes. Oke, enter dulu. Oke, ini buat 2 kolom, layout kolom 2. Oke. Oke. Ini mouse saya ini agak nge-lag, susah sekali ngeblok. Oke. Ini buat 2 kolom ya, seperti yang lalu. Nah, ini sudah 2 kolom. Sudah subbab tadi, kita lanjut lagi subbabnya lagi, heading ketiga. Ini contohnya, ini sudah pernah saya buat nih. Ada turunan Nokia teknologi mobile, 1 Nokia. Jadi saya buat dulu ya. Enter 1 kali, 2 spasi. Oke. 1. Atau Ctrl Z aja kalian kalau mau mengandokan si numbering tadi otomatis terus kadang. Nokia 11 sejarah. Ini Nokia ini HP lama ya, HP zaman-zaman dulunya saya masih sekolah itu mewah sekali sudah pakai Nokia karena sudah ada sistemnya namanya Symbian. Symbian sudah banyak bisa install aplikasi. Oke. Nah, ini kita ganti ke heading 2 karena turunan dari bab 2. Sekarang sejarah Nokia ini turunan dari si Nokia tadi. Jadi heading 3 kalian klik. Nah, modify lagi ya seperti tadi kalian edit warnanya hitam, bold, tulisannya 12 ukurannya, Times New Roman, kemudian new document based on this template-nya diklik. Kemudian ke menu paragraf, format paragraf, rata kiri, benar, sudah indignation-nya 00, before after-nya ini diganti 0 ya, jangan sampai
bukan 0, kemudian spasinya 2. Jadi semuanya 2 spasi di sini, tidak ada yang 1 spasi. Kalau kalian ragu, Ctrl A aja ya, blok semua, Ctrl 2, biar jadi 2 spasi. Saya save lagi. Oke. Ini saya copy dari Google ya. Oke. Ini enter. Nah, pada saat saya enter ini masih heading 3 nih, bisa kalian lihat ya. Heading 3, kemudian si sejarah Nokia ini jadi bullet numbering lagi. Kalian beli undo. Kalian matiin undo-nya, kemudian heading 3 ini ganti ke normal. Sudah hilang, sekarang kita paste tulisan tadi. Ini 2 spasi, kemudian rata kiri kanan, pakai namanya di paragraf ini yang first line ini ya, first line. Spesialnya first line 1 cm, biar ada jarak di setiap paragrafnya. Kita bahas minggu lalu. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya di daftar isi, bagaimana tampilan si sejarah Nokia tadi. Oh, ini tadi hasil kita buat double spasi ya. Kita ubah dulu. Daftar isi harus 1 spasi. Nggak boleh double. Oke. Kemudian kita update entry table. Nah, sudah muncul. Sudah muncul si sejarah Nokia di bawah Nokia. Kemudian halamannya juga sudah sesuai ya. Sesuai dengan yang kita buat tadi. Izin bentar ya, saya minum batuk. Oke, baiklah lanjut lagi. Jadi sudah selesai ya kita buat heading 1 sampai heading 3. Jadi tugas kalian nanti sampai heading 3 aja. Kalau kalian nanti ke depannya perlu sampai heading 4, heading 5 itu kebijakan kalian semua ya. Karena pada dasarnya fungsinya sama seperti tadi. Kalian tinggal tambah saja heading-headingnya. 1, heading 4, dan sebagainya. Kemudian di bagian sini juga di automatic table ini. Nah, ini dia. Jadi di table of content ini nanti kalau kalian mau menambahkan lebih dari 3 heading, kalian klik di table of content, kalian pilih custom. Karena yang automatic table 1 ini hanya sampai heading 3. Kalau kalian nanti perlu sampai heading ke-4 dan seterusnya, kalian ke custom table of content. Nah, di sini ada settingan lagi. Ada modify lagi. Nah, modify dulu. Jadi kalau table of content kalian itu tulisannya bukan Times New Roman, kemudian tampilannya agak beda dari saya, nanti kalian cek di custom ini ya, di table of content, kemudian kalian pilih custom table of content-nya,
Nah, kemudian kalian ke modify, kalian modify lagi. Nah, seperti tadi. Tulisannya warna hitam, kemudian tidak perlu bold ya, karena ini bukan subbab atau bab. Kemudian tulisannya 12. Untuk apa namanya ini? Nama tulisannya itu Times New Roman, font tulisannya. Kemudian jangan lupa juga klik New Document based on this template biar kalian tidak susah lagi. Kemudian cek lagi di paragrafnya. Nah, ini ada before after ini jangan diganggu karena ini kan untuk heading-heading nanti ya. Cukup kalian cek saja spasinya, single. Berarti sudah oke spasinya single. Untuk index nation yang kalian cek juga harus 00. Kecuali before afternya ini biarkan dulu karena memang nanti pengaruh. Kemudian oke. Nah, kemudian oke lagi. Sudah itu aja yang bisa kalian setting nanti. Kemudian di sini ada lagi tab leadernya, ini ada garis-garis, garis tengah ya, ada garis bawah, ada non, tidak ada. Yang kita gunakan biasanya memang titik-titik-titik ya. Ini ada formatnya nih. Ada format-formatnya, tapi kita gunakan aja from this template karena yang lain ini aneh-aneh. Format luar negeri mungkin. Kemudian ada show level. Nah, show level ini tadi, si heading-heading tadi. Bisa sampai heading 5, heading 6, heading 7, dan sebagainya. Tapi biasa kita gunakan itu sampai heading 3 aja. Jadi saya show levelnya sampai 3. Oke. Ini oke. Nah, ini sudah ya. Kan sudah bagus nih. Sekarang kita lanjut lagi ke daftar gambar dulu. Tergambar otomatis. Ini contohnya ada sebuah gambar Nokia. Oke, oke. Ke Nokia. Sekarang turunan dari Nokia ya. 1.2. Misalnya nih. 1.2. Kemudian foto aja, foto Nokia. Gambar aja lah kalau foto kurang. Gambar Nokia. Sekarang kita buat heading 2. Heading 3. Karena ini turunan dari Nokia. Kalau heading 2 turunan dari bab 2 tadi. Nah, ini sudah bisa kalian cek langsung di sini ya. Kalau heading 2 dia sebaris dengan Nokia nih, satu level. Kita ubah heading 3 dia sebaris dengan sejarah karena memang subbab dari Nokia. Bisa lihat dari kode awalnya 1 ya. 1 berarti turunan dari Nokia tadi. Sekarang kita kasih gambar. Karena posisinya ini mepet ke bawah ya, jadi kita anggap aja kita tambah kertas tulisan ini sampai ke bawah nih. Nah, ini sudah. Oke, gambar Nokia kita tambah. Jadi untuk memasukkan gambar seperti minggu lalu, bisa secara online, bisa secara offline, langsung di PC, atau online picture. Saya gunakan online aja ya, karena saya tidak menyimpan HP Nokia. Kita coba cari di online. Nokia. Oke, banyak sudah muncul. Nah, ini aja Nokia zaman dulu nih, yang paling mahal. Ada keyboardnya. Jadi HP Nokia ini dulu mahal-mahal ya, saya ingat sekali di tabloid pulsa itu ada sampai 8 juta seperti remote AC. 4 juta seperti keyboard ini yang saya lagi download ini. Hanya sekarang aja HP sudah murah-murah ya, lagi banyak saingan. Untuk remote nih koneksi nih. Kita copy aja lah ya, karena koneksi remote nih nggak kuat. Ini gambar Nokia Lumia. Oke. Ini gambar Nokia Lumia, tapi headingnya nyangkut nih. Kalian matiin dulu ya ke normal. Jadi kadang ada beberapa kendala pada saat copy paste ya. Format yang ada
ikut copy. Jadi kalian cek-cek lagi nanti agar tidak berantakan. Ini saya buat rata tengah gambarnya biar bagus. Kemudian kita enter. Biasanya kalau gambar itu judulnya di bawah ya. Kalau tabel itu di atas tabel. Jadi saya buat ini gambar Nokia Lumia. Kemudian ini di bab 2. Jadi kita klik gambarnya, kemudian ke menu reference. Ini mouse nih nggak macet. Oke, sekarang ke menu refresh. Di samping kanan ini ada namanya insert caption. Nih, insert caption. Ini nama fungsinya ialah table of figure. Kalau tadi table of content, sekarang table of figure. Ya, kalian ingat ya, table of figure. Namanya insert caption. Jadi setiap ada tabel, ada gambar, kita klik insert. Sekarang saya klik gambar, saya klik insert caption. Di sini namanya masih figur. Figur itu formatnya luar negeri ya bahasanya. Bahasa luar negeri. Kalau bahasa kita kan pakai gambar namanya. Gambar dan tabel. Jadi kita buat label baru. Namanya gambar. Oke. Ini ada di bab 2. Jadi gambar 2 titik. Nah, untuk seterusnya 2.1, 2.3, 2.4 dan seterusnya itu otomatis. Jadi kita buat gambar 2 titik aja karena ini untuk bab 2. Biasanya kalau beda bab itu beda kodenya ya. Jadi kita buat di bab 2 ini gambar 2 titik. Oke. Sekarang kita buat judulnya. Namanya apa nih? Nokia Lumia. Nah, ini sudah otomatis ya, 2.1.1-nya ini otomatis. Nah, sekarang posisinya, posisi pilih below. Below select item, jadi artinya di bawah item yang kita pilih. Kalau above itu di atas. Ya. Kemudian oke. Nah, sudah di bawah. Sudah di bawah nih. Tinggal kita ya atur aja lah ininya. Tulisannya Times New Roman, 12, nggak usah miring, terus warnanya hitam. Oke. Oke, sudah bagus. Sekarang kita coba tambah gambar di tengah-tengah. Jadi misal kita mau tambah gambar kan ada banyak tuh. Kalau kita mau tambah di tengah-tengah, takutnya lupa nomor berapa sekarang. Nah, makanya dibuat otomatis ini biar otomatis. Ini saya buat gambarnya sama ya. Cukup nih. Nah, ini saya tambah dulu yang tengah, contoh yang bawah. Jadi anggap saja kita mau nambah gambar lagi, insert caption. Nah, sudah otomatis nih gambar 2.2, berarti ini gambar kedua. Anggap saja yang di tengah tadi belum kita tambahkan. Ini Nokia Lumia baru lagi misalnya. Oke, seperti biasa, ubah lagi nih tulisannya 12. Hitam. Ini matiin dah. Nah, ini sudah otomatis ya. Nah, misal kalian lagi ngetik, oh ada yang ketinggalan gambar nih. Kalian tambah gambar lagi. Nah, pada saat kalian insert caption, jadi otomatis ini gambar 2.2. Jadi ini gambar kedua. Sedangkan yang bawah nanti berubah jadi gambar ketiga. Bisa kalian lihat ya, seperti ini. Nokia Lumia A22 sepanjangnya. Oke. Ini saya ubah lagi. 12 hitam. Oke. Nah, gambar yang tadi berubah jadi 3 dan seterusnya. Jadi kalau kalian banyak gambar di bawah-bawahnya itu berubah otomatis semua angkanya. Nah, selesai kita menambahkan gambar, sekarang kita mau coba tampilkan. Ini saya buat beda halaman ya, coba ya. Nah, kita buat beda halaman. Jadi gambar Nokia pertama ini di halaman 9, kemudian halaman 10, dan sebagainya. Bentar ya.
Cuman 50 kelas ya absen. 50 ke uang. Sebentar ya, tunggu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah selesai kita buat gambarnya, sekarang kita coba tampilkan di daftar gambar. Nah, seperti di daftar isi kita tampilkan. Jadi nampilkannya hampir sama dengan daftar table of content tadi. Saya enter dulu. Ke menu reference ya, ke menu reference, kemudian di sini ada di bagian insert caption-nya ada tombol kecil nih di sini. Jadi kalau kalian sudah kebanyakan fitur biasanya jadi kecil nih table of figure-nya. Ini bisa saya hapus ya. Search and research ini coba saya hapus dulu. Nah ini dia. Remove. Oke. Nah ini sudah agak lebar ya, sudah saya hapus. Ada beberapa menu yang saya hapus satu biar lebih mudah dibaca. Nah, di sini ada namanya insert table of figure di samping caption. Jadi di menu caption ada namanya insert table of figure. Sekarang kalian klik. Nah, ini tampilin mirip dengan si custom table of content tadi ya. Nah, kalau tadi table of content, sekarang table of figure. Tab leadernya titik-titik-titik seperti biasa. Kemudian formatnya kita pilih aja from template. Nah, seperti biasa, kita klik lagi si modify. Modify, kemudian modify lagi, 2 kali modify-nya ya. Nah, di sini kalian atur seperti tadi. Warnanya hitam, tidak perlu tebal ya, tidak perlu juga garis miring dan garis bawah. Ukurannya 12, fontnya Times New Roman, kemudian rata kiri, spasinya cukup satu aja, satu spasi. Oke, satu spasi. Cek lagi di bagian paragraf. Nah, di sini harus 00 ya, before after 00. Left-nya ini 0 juga, kemudian line spacing single, kemudian kita oke. Ini kita pilih new document based on this template, biar kalian tidak perlu mengetik lagi. Oke, kemudian oke. Nah, bedanya dengan si table of content, di table of figure ini kita menambahkan
per label. Jadi kalau kita buat banyak label ya kita tambah. Nah, berhubung saya tadi baru menambahkan satu label, ialah gambar 2, jadi kita hanya menambah satu. Kalau kalian ada, nanti kan ada 3 bab ya tugasnya, jadi biasanya ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kalian tambah sesuai dengan urutannya, dari paling rendah dulu, 1, 2, 3 ya. Karena saya buat di 2, hanya 1, jadi gambar 2 yang saya pilih. Ini di checklist include label and number-nya, angkanya ya, kemudian oke. Nah, ini muncul nih sudah, yang saya buat tadi. Di sini sudah ada. Nokia Lumia ada di halaman 9, Lumia 222, 10, Lumia baru lagi di halaman 11. Sekarang daftar isi kita update karena halamannya berubah karena ada gambar tadi. Pilih aja entry table biar update semua, baik dari judulnya dan halaman. Ini oke. Nah, ini sudah berubah ya. Ada gambar Nokia, sekarang halaman bab 3 sudah turun jadi halaman 13, daftar pustaka jadi ke 14. Sekarang ke daftar gambar lagi. Bagaimana jika judul ini berubah? Nah, ada juga update-nya. Sekarang saya ke gambar ini. Ini Nokia kuning biru, contoh saya ubah ya. Sekarang balik lagi ke daftar table, daftar gambar, maaf. Nah, untuk gambar 2.2 tadi kan saya ubah judulnya ya. Jadi bisa kalian update juga. Caranya kalian arahin kursor ya, kursor kalian yang hitam-hitam ini. Kursornya arahin ke gambar 2, terserah di mana ya, karena ini satu bentuk. Ini klik satu kali, ada update table nih di bawah insert table of figure. Kalau di si table of content tadi sudah ada di dekat-dekat dia, sekarang agak jauh nih. Nah, di sini pilih update table nih, di atas. Ini ada. Kalau kalian menggunakan handphone, bisa kalian zoom tuh. Nah, kalian tekan zoom dua jari seperti ini ya, seperti kalian zoom gambar lah. Ini ada update table, kalian klik. Nah, pilihannya sama seperti si table of content tadi. Ada pick number only, yang artinya hanya pick numbernya. Ada entry tables, keseluruhan tabel. Nah, kita pilih entry table aja ya, karena judul yang berubah. Klik, nah sudah berubah. Kuning biru, sudah berubah sih kuning biru tadi. Nah, ini juga berpengaruh pada saat kalian jadiin PDF. Ini bisa diklik juga. Nah, salah satu manfaat juga ya. Nah, ini saya ada salah ketik nih, bisa kalian cek. Di sini 2 titik, 3 titik. Nah, kelebihan titik ya. Jadi tidak rapi. Saya hapus dulu. Hapusnya dari sini. Oke. Angka 3-nya yang otomatis ya. Titik tadi dianggap sebagai judul, jadi bisa kalian hapus. Kalau kalian menghapus 3-nya, malah otomatisnya yang hilang. Jadi nanti dicek sendiri. Update lagi entry table. Oke, nah sekarang sudah rapi nih, sudah bagus. Untuk daftar gambar kita finish berarti ya, sudah sukses lah. Sekarang yang selanjutnya daftar tabel. Jadi daftar tabel dan daftar gambar ini pada dasarnya sama ya. Bedanya hanya di penempatan. Penempatan kalau tabel itu di atas, gambar tadi di bawah. Sekarang saya coba masukkan di mana ya? Coba saya ambil di contoh yang sudah ini biar cepat. Nah, oke. Perkembangan komputer per tahun. Oke, saya copy dulu. Sejarah komputer. Oke, ini dia. Ini contoh sebuah tabel ya, contoh. Sekarang kita klik tabelnya. Nah, bisa kalian klik logo plus ini ya. Plus biasanya kalau tabel itu ada plus. Ini tabelnya sudah rata tengah ya. Biasanya itu di rata kiri kalau pertama kali menambahkan. Di rata kiri. Nah, kalau kalian mau rata tengah ya tinggal kalian blok. Bloknya bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini ya. Kemudian pilih rata tengah. Belum kena nih. Dari sini ya bloknya. Nah, seperti ini ya, sudah terblok semua nih. Pilih rata tengah, nah ke tengah dia, atau rata kanan, tapi biasanya tengah aja biar rapi. Kemudian setelah, dalam posisi masih di blok ini, kita mau tandain ini tabel ke 1 di
reference tadi. Reference, kemudian di insert caption, buat label baru, karena ini bukan label gambar, ini label si tabel. Jadi kita buat new label, tabel bab 1 titik. Nah, karena ini bab 1 jadi depannya 1. Kalau kalian buat di bab 3 ya tambah 3 titik. Tuh. Oke. Nah, ini otomatis langsung. Tabel 1.1. Jadi intinya hampir sama dengan si gambar tadi ya. Bedanya hanya posisinya, perkembangan komputer. Oke. Posisi pilih above karena ini di atas. Penulisan tabel itu di atas, bukan di bawah. Kemudian oke. Nah, ini sudah muncul. Kalian tinggal atur hitam, ukuran 12, kemudian rata tengah. Ini spasinya dibuat 1 ya. Pilih paragraf. Nah, ini. Spasinya sudah 1 ternyata. Afternya yang belum 0. Kalian ubah jadi 00. Jadi before afternya 00. Kemudian line spacingnya single. Nah, jadi seperti ini. Karena penulisan tabel yang benar itu seperti ini. Harus berdekatan dengan si tabelnya, jangan ada jarak. Seperti gambar tadi. Gambar tadi kan mepet gambarnya. Sekarang kita coba tampilin si daftar gambar tadi. Kita enter. Ke menu reference lagi ya. Nah, di menu caption, kalian pilih insert table of figure. Kemudian caption labelnya pilih tabel 1 titik. Kemudian oke. Kalian tidak perlu lagi modify karena sudah tadi dimodify sekali di gambar. Jadi tidak perlu lagi. Kemudian oke. Sudah ada nih. Tabel 1.1 perkembangan komputer di halaman 7. Bisa kalian klik juga langsung kontrol, klik. Nah, langsung muncul ke si tabel tadi. Nah, cukup mudah ya. Kalau sudah paham si table of figure, tabel ini hanya beda sedikit di posisi aja dengan si gambar tadi. Selesai table of figure dan table of content. Nah, yang terakhir nih, pembahasan terakhir, bagaimana kita memisahkan big number, Romawi, dan angka. Karena pada dasarnya, mulai dari bab 1 itu biasanya angka, dan sebelum bab 1 itu Romawi. Nah, sekarang kita coba ya. Untuk itu, saya coba hapus dulu big number-nya. Hapus. Sudah kita hapus. Kita cek dulu. Hilang semua ya, sudah. Nah, sekarang kita ke daftar gambar. Nah, daftar gambar ini masih Romawi. Arahkan kursor kalian ke bab 1, ke B-nya sebelumnya, sebelum tulisan babnya, sebelum tulisan B. Nih. Kemudian kalian pilih layout, kalian pilih break, kalian pilih section break namanya. Jadi kita memisahkan sectionnya. Jadi di Word-nya ada namanya section agar dapat mengatur sesuai dengan sesinya, sectionnya. Kita pilih ya section break. Oke, sudah belum ini? Coba kita cek. Nah, ini sudah nih. Kalian ceknya mudah ya, tinggal kalian klik 2 kali di header, atau kalian mau coba di insert, header, pilih header nih. Nah, pilih blank dulu, nah, biar bisa dihapus. Nah, kalian cek di sini ada tulisannya section 2. Ini section 1. Nah, jadi sudah terbeda ya. Kemudian ini same as previous-nya kalian matiin. Ini link to previous-nya ya, agar tidak berhubungan lagi dengan yang atasnya. Nah, cuma di awal section. Kalau untuk di section 2 halaman 2 biarkan sama karena berhubungan dengan sebelumnya. Ini saya matiin juga. Oke. Oke. Nah, sekarang sudah mati, sudah beda section ya. Sekarang kita coba kasih Romawi. Di section 1 kita tambah bottom page-nya Romawi di tengah biasanya ya. Romawi di tengah, halaman 1, format. Jadi sudah nambahin tag number di tengah, kalian pilih formatnya,
kita ganti ke Romawi. Ini ada. Nah, ini Romawi. Start at I1. Nih. Nah, sudah. Kita cek cover I1, kemudian ini si apa nih, kata pengantar I2, daftar tabel di Romawi 4, Romawi 5, bab 1, kosong. Nah, sudah benar ya. Sekarang ke bab 1, section 2 nih. Kita kasih page number, rata, kanan bawah, angka. Nah, ini mulainya dari 6. Kenapa 6? Karena ini halaman ke-6. Jadi kita ubah lagi formatnya. Start at 1. Nah, mulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, halaman terakhir 9. Nah, sekarang coba kita update di daftar isi. Apakah berpengaruh? Nah, kita coba lihat ya. Ini saya pilih update entry table. Oke. Nah, sudah ya, bagus. Jadi sesuai dengan yang kita setting cover. Ada I2, I3, dan sebagainya. Jika kalian mau menghilangkan, kan covernya ada I1 ya, tapi biasanya cover nggak boleh ada halaman. Nah, yang mau kita hapus, kalian pilih different perspective nih. Klik different perspective, dah sudah hilang dia, tidak ada lagi, kosong. Tapi tetap dihitung 1, 2, dan seterusnya nih. Ya. Kita coba update nih, kalau kita tes ya. Nah, masih dia, masih I, tapi tampilannya kosong, tidak ada page number-nya. Karena sudah kita checklist different perspective, artinya sedikit perbedaan pada halaman pertama. Nah, untuk sampai di sini, kira-kira ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya anggap kalian sudah paham ya. Bagian ini semuanya sudah ada di YouTube, jadi kalau kalian sedikit kurang jelas dengan suara saya, nanti bisa kalian searching di YouTube ya. Kodenya, daftar isi otomatis menggunakan table of content. Atau daftar isi otomatis di Word, kemudian daftar gambar dan tabel otomatis di Word, seperti itu aja. Di banyak. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang UAS kalian. Jadi sudah saya buat di e-learning di pertemuan 7 nih ya. Pertemuan 7 sudah saya buat. Nanti saya buat susulan lah, pasti ada yang nyusul-nyusul ini. Ya, tapi nilainya beda ya, maksimal 79. Jadi nggak bisa dapat 100 lagi. Ini ada UAS-nya, sudah saya buat di e-learning untuk semua kelas. Kalian buat makalah atau resume lah ya, tentang teknologi, minimal 3 bab materi. 3 bab itu seperti yang saya buat tadi. Ada komputer, ada teknologi mobile, ada artificial intelligence. Bukan proposal ya. Kalau proposal itu adalah latar belakang dan sebagainya, itu nggak perlu. Ini 3 bab materi. Yang penting teknologi, bisa kalian tentang perkembangan printer, perkembangan laptop, dan sebagainya. Dengan minimal halaman 40 ya. 40 isinya. Bukan dari awal sampai akhir itu 40 lembar. Isinya saja itu 40. Beda dengan yang Romawi tadi ya, kata pengantar dan sebagainya. Kemudian terdiri dari cover, jadi harus ada nih poin-poin ini. Cover ada harus, kemudian daftar isi otomatis dengan table of content, daftar gambar dan tabel otomatis dengan caption tadi, table of figure, kemudian page number-nya, kolom yang sudah saya lihatkan tadi, tabel, gambar, bullet and numbering, spasinya ini 2 ya, nanti saya edit, saya salah ketik nih. Kemudian kertasnya A4. Kertasnya A4. Isi materi boleh diambil di internet.